Jadi saya nggak ngajar soal teknis, tapi saya pikir saya penting juga nyampaikan di depan ini bagaimana supaya niatnya kan bikin usaha ya, kan nggak cuma jalan-jalan atau apa ini kan. Apalagi Pak jadi Pak Setiawan udah jadi pengusaha kan. Saya kira pengalaman sebagai pengusaha sih sudah ada lah beliau. Nah, saya mau bilang begini sebetulnya, di perikanan ini seperti juga usaha-usaha yang lain ya, itu apa ya, diperlukan menurut saya kemauan yang keras gitu Pak. Jadi tekad yang kuat bahwa kita harus berhasil mewujudkan usaha itu gitu. Banyak teman-teman yang memulai usaha ya, itu kurang kuat tekadnya karena tadinya itu cuma pingin-pinginan aja gitu. Nah, ketika menghadapi sedikit kesulitan gitu terus mundur, itu yang jadi orang jadi gagal itu di situ. Padahal pengalaman saya jadi bikin usaha apapun gitu, itu kekuatannya itu ada di kemauan kita yang keras gitu. Terus kemauan belajar. Ada juga Pak yang sudah menangani tapi dia kurang belajar, sehingga sampai bertahun-tahun begitu aja nggak ada perkembangan. Padahal yang namanya usaha itu antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang akan kita kerjakan itu nggak boleh berhenti dua itu. Jadi pembelajarannya itu nggak boleh selesai. Jadi saya apresiasi teman-teman yang investasi ini loh, bayar ke sini ini bukan murah ini. Ini investasi menurut saya itu sebuah kesungguhan dan saya percaya tidak ada yang sia-sia ya. Asalkan Pak selesai ini, Bapak lanjutkan dengan kemauan yang keras mewujudkan itu, insya Allah bisa. Nah, bagaimana di lapangannya? Menurut saya ada dua yang penting. Nomor satu, bisnis perikanan ini kalau pengalaman saya, karena kami skalanya kan skala rumahan ya, mungkin beda sama Pak Setiawan yang skalanya di lapangan luas. Kalau tambah udang tuh rumah saya segini ini cuma sepersekiannya gitu ya. Dia satu komplek ini satu kolam sama dia gitu. Nah, kalau skala rumahan ini lebih banyak itu fokusnya tidak bisa ke produksi semua, karena kalau kita produksi semua pun nggak akan nutup juga. Jadi bagaimana caranya? Kita harus tambahin juga dengan pengembangan di hilirnya gitu. Ini sekarang ada 20 kolam. Dulu kolam saya sampai 65 kolam. Nah, tapi teman-teman yang punya kolam-kolam segini juga itu banyak juga sih. Nah, saya menyarankan teman-teman yang punya kolam-kolam seperti ini, kalau produktivitasnya itu belum mencukupi, ya masa Pak? Mari Pak, sebagai satu skala usaha, ya, saya kira bisa ditambahkan dengan di hilirnya. Tapi hilir menurut saya juga jangan yang sulit, misalnya harus memproduksi produk gitu ya, karena itu juga akan memerlukan perhatian yang banyak. Nah, menurut saya hilirnya itu yang simpel juga. Jadi satu hal kita punya kolam produksi, tapi juga punya pemasaran. Pak, selamat datang Pak. Pak siapa Pak? Saya dengan Idham Pak. Idham. Oke, Idham. Saya Legisan Pak. Iya Pak. Ini ada Pak Yani, ada Pak Olan, ada Pak Setiawan, ada Pak Agus. Orang Sunda tapi namanya Agus. Nah, Pak lanjut Pak ya. Bapak mungkin akan isi. Dari mana? Saya dari Bekasi Pak. Oh, Bekasi dekat. Tadi muter-muter. Oh gitu. Ini ya. Apa Google Map-nya itu suka ngasih yang kecil. Nah, saya cuma ngasih pengantar di depan aja nih Pak. Nah, yang kedua, menurut saya usaha perikanan ini tadi udah ya. Jadi kita bicara hulu dan juga bicara hilir. Tapi nggak apa-apa, kita belajar di hulu dulu. Hulu ini kekurangannya satu, dia produksinya kan lama ya. Mau ikan, mau udang itu perlu investasi gitu. Nah, kalau hilir itu cepat. Nah, kalau hilir ini kan jualan ya. Nah, jualan itu bisa cepat. Hari ini jualan, hari ini ada pendapatan. Nah, dua-duanya ini menurut saya bisa disinkronkan untuk teman-teman yang bergerak di backyard aquaculture. Ini namanya backyard. Backyard itu
lapangan pekarangan yang modalnya kecil, tapi ingin punya usaha. Nah, bisa didampingkan dengan pemasarannya. Pemasarannya itu nanti saya sebut termasuk bisa ke jaringan Kripo. Saya jalankan dua-dua itu, Pak, sekarang. Jadi hulunya ini, kemudian hilirnya. Nah, hulu ini kan kurang kalau kolam saya, Pak. Nah, Jamal kontak semua teman-teman yang punya budidaya, nah mereka ikannya kami ambil biasanya. Beli ikannya, terus kemudian diolah di sini, hanya touching sedikit aja, kasih bumbu, kasih apa, label, baru kita masukkan ke jaringan Kripo kita. Kripo ini termasuk baru setelah COVID ini sebetulnya, tapi saya lihat ini punya prospek yang bagus, ya, apalagi di Bekasi, di Bandung, ya. Nanti saya akan kasih kelas sesi khusus ya, Mal, ya, untuk soal Kripo itu seperti apa. Tapi sekarang kan teman-teman mau fokus ke budidaya dulu. Saya itu ngerti, saya Pak, ilmu budidaya itu, saya ngerjain sendiri. Ya. Tapi saya ingin bilang bahwa banyak yang coba juga mengerjakan kolam itu, kayak saya misalnya mengerjakan. Nah, mereka mengerjakan juga. Yang saya lihat bedanya itu apa ya? Kalau kita melihara ikan, itu memang harus apa ya? Kayak melihara bayi gitu. Jadi harus ada peduli gitu ya kita kepada kondisi ikannya, kolamnya itu. Memang tuh memerlukan waktu gitu. Tapi nggak ada yang sia-sia kan kalau di mata Tuhan ya. Jadi orang yang berusaha kan akan dikasih hasilnya kan gitu. Nah, kita peduli dengan kolam kita itu, ikannya udah makan belum tadi, gitu. Itu airnya sehat enggak gitu. Terus itu udaranya kurang enggak gitu. Jadi kita itu selalu peduli sama dia, sehingga mungkin hukum Tuhan, yang hukum Allahnya itu dia ngasih. Kalau dipeduliin dia tuh malah semangat gitu. Nah, banyak teman-teman tuh saya lihat tuh pikirnya kalau udah ada kolam, ada ikan, terus selesai, terus ikannya tumbuh sendiri. Enggak begitu. Nah, ada juga yang mencoba sungguh-sungguh kayak gitu, tapi bisa jadi kurang support juga, kurang waktu, kurang tenaga, kurang macam-macam, sehingga akhirnya kolamnya tidak tidak terkelola dengan baik. Nah, saya menyarankan ke teman-teman untuk nanti budidaya ikannya itu, siapkanlah waktu ya, atau kesungguhannya. Nah, kalau waktu kita itu kurang, paling tidak ya seberapa besar kita punya perhatian situ, terus anggota kita mesti punya kesadaran yang kuat juga untuk peduli ke situ. Itu penting. Jadi begitu kita nggak sempat, kita harus hidupkan manajemen yang kita bisa mengelola orang itu untuk mengelola kolam kita. Nah, yang kedua, kalau sudah bagus kolamnya, misalnya 5, 10, apalagi udah sampai 20, udah punya orang gitu ya, kita harus gaji mereka, kita harus biayai semua operasionalnya. Maka menurut saya harus ada apa yang cepat untuk menghasilkan. Itu penting untuk mengatasi biaya operasional sehari-hari. Gitu. Banyak caranya kalau di kolam-kolam kayak gini ini. Kalau saya sih lebih ada dua alternatif ya. Kalau kita fokusnya ke produksi aja, memang dia memerlukan lahan yang lebih luas supaya skala usahanya cukup. Kalau tidak, maka dia harus dibarengi dengan tadi itu usaha yang lain. Usaha yang lainnya itu di hilir, pemasaran, atau menciptakan wisata. Jadi kayak edu wisata gitu, atau aqua wisata, pokoknya ada tourismnya gitu, sehingga nanti ibu-ibu arisan di tempat kita gitu, misalnya bikinkan sayuran yang bagus gitu ya. Memang investasi sedikit lagi, tapi itu jadi menarik bagi masyarakat, sehingga mereka bisa datang belanja ikan-ikan kita, ya, produk-produk kita. Jadi intinya menciptakan komunitas bisnis, bahwa mereka itu datang ke tempat kita itu bisa makan, bisa belanja sayur, bisa belanja produk-produk kita gitu. Sehingga pendapatan kita itu akan mencukupi untuk mendorong ya, operasional dan juga perkembangan selanjutnya. Itu sih Pak
Jadi menurut saya jangan coba hobi gitu Pak. Tapi kalau hobi juga nggak apa-apa juga sih. Kalau orang hobi itu kan untuk apa ya, iseng ya. Tapi kalau sungguh-sungguh saya kira seperti itu. Yang saya sampaikan ini perasaan dan pengalaman saya di lapangan sih. Dan saya sekarang nggak berhenti karena saya ingin justru ini usaha-usaha yang kecil begini itu ada di banyak tempat sehingga produksinya bisa kita kumpulkan, bisa kita apa namanya ya, ikannya itu bisa masuk ke jaringan bisnis pemasaran yang lebih bagus, baik continue maksudnya gitu. Karena kalau sedikit kan nggak cukup gitu. Saya kira itu Mas Jamal yang bisa saya sampaikan. Teman-teman fokus ke budidaya dulu ya. Maksudnya ilmu tentang budidayanya itu sebenarnya nggak terlalu sulit.